Jangan membodohi diri sendiri, dan kamu adalah orang yang paling mudah untuk dibodohi. Selamat datang di Teh atau Kopi. Ngerjain sesuatu adalah satu hal. Mengambil keputusan untuk hal mana yang mau kita kerjakan juga hal yang lain. Salah dalam mengambil keputusan perlu kita kurangi untuk mendekati hasil yang kita mau. Yap, yang saya sebutkan barusan adalah mengurangi karena kita nggak tahu mana keputusan yang 100% tepat sampai kejadiannya udah terlewati. Kali ini saya akan memperkenalkan seputar bias kognitif atau cognitive bias. Adalah kesalahan dalam cara kita berpikir yang bikin kita salah dalam mengambil keputusan. Saya akan menjelaskan beberapa dasar penyebab dari bias kognitif ini. Sebenarnya ada banyak banget dengan istilah psikologinya masing-masing. Tapi seperti biasa, tugas saya adalah membuatnya jadi kalimat yang lebih mudah untuk kita cerna bersama. Dan saya tidak akan menyebutkan istilah-istilah bakunya, tapi kalau teman-teman mau research sendiri atau nanti saya kasih link di deskripsinya, sangat-sangat boleh. Masalah dari cognitive bias sendiri yang paling jelas adalah salah dalam mengambil keputusan itu sendiri. Yang nggak begitu jelas, nggak begitu kelihatan saat di awal, atau nggak akan kita sadari di awal. Kita tidak lagi mendengar pendapat orang dengan serius, kita akan mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang kita punya, yang catatannya cenderung salah. Sebagai contoh, kita lebih khawatir ketika naik pesawat rasa takutnya lebih tinggi, padahal faktanya jumlah kecelakaan di darat jauh lebih banyak. Tapi pada saat kita naik motor, naik mobil, kita nggak setakut saat kita naik pesawat. Padahal secara logika harusnya kita lebih berhati-hati saat kita berkendara sehari-hari dibanding ketakutan kita yang berlebihan saat naik pesawat. Dimana pada saat naik pesawat, yang mengontrol adalah pilotnya, kita sama sekali tidak memegang kendali. Dibandingkan dengan berkendara sehari-hari di darat, normalnya kita yang mengendarai dan kita yang memegang kontrolnya. Ada satu istilah menarik yaitu Dunning-Kruger effect. Salah satu efek dari cognitive bias tadi, ketika kita ngerasa lebih hebat dari orang lain di bidang tertentu, padahal sebenarnya enggak. Saya yakin ini sering terjadi dengan kita. Sebagai contoh untuk saya sendiri, ketika saya nonton pertandingan sepak bola, atau ngelihat suatu tutorial di YouTube misalnya gimana cara nge-shoot dengan kencang, gimana cara mendribble. Yang paling jelas mungkin misalnya kalau timnas, karena kita emosional nih kita nonton timnas Indonesia sedang bermain, tiba-tiba kita protes, aduh gimana sih jagoan gue daripada dia, harusnya gue aja yang main misalnya seperti itu. Padahal tentu aja ini sama sekali nggak benar. Jumlah orang-orang latihan dibanding saya jauh lebih banyak. Bagaimana mungkin pada saat itu, karena saat itu kondisi saya emosional, saya berpikir saya lebih baik dibanding dia. Ini terjadi karena kita nggak ngelihat secara keseluruhan kejadian yang sebenarnya. Yang kita lihat adalah hasil pemikiran sendiri di kepala tanpa disaring dengan baik. Saat kita cuma punya sedikit pengetahuan tentang suatu hal, kita berusaha menantang semua orang dan merasa lebih baik. Orang yang menderita Dunning-Kruger effect ini juga cenderung nggak bisa menerima kritik dan sulit untuk memperbaiki dirinya sendiri karena merasa udah baik. Jadi kalau kita misalnya punya suatu pendapat dan tiba-tiba ada orang yang ngekritik itu atau berbeda pendapat dengan kita, tiba-tiba kita cenderung emosional, cenderung orang ini salah nih atau orang ini bodoh, padahal itu sama sekali belum tentu benar. Penyebabnya apa sih cognitive bias ini? Arti kata bias sendiri bisa kita terjemahkan langsung dengan kecenderungan. Seperti yang disindir sebelumnya ada banyak banget. Langsung aja saya kasih contoh kecenderungannya atau contoh penyebab dari cognitive bias ini yang bikin kita salah dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah permasalahan informasi pertama. Kita cenderung percaya dengan informasi yang pertama kali kita terima. Karena itu kita akan mempertanyakan ketika ada informasi kedua, informasi ketiga dan seterusnya yang berbeda dengan informasi pertama. Sebagai contoh, ketika ada info seputar bumi datar, kita langsung tertarik dan menggali informasi dan mengkritisi kesalahan-kesalahan pada bumi datar.
Padahal informasi tentang bumi bulat sendiri sebenarnya sebelumnya kita telan bulat-bulat. Kita nggak melakukan pembuktian, kita nggak melakukan kritisi dengan bumi bulat itu sendiri. Tentu saya nggak berbicara skop besar, tentu ada peneliti yang melakukan penelitian ini. Yang saya maksud adalah kita secara individual, kita lebih greget atau lebih tertarik menantang masalah bumi datar ini dibanding kita mengkoreksi apa yang kita ketahui sebelumnya. Oh ya, tenang aja, sebelum terlalu jauh, saya bukan pasukan bumi datar. Saya tetap berpendapat bumi itu bulat. Saya cuma mengambil contoh aja. Tapi kembali lagi, karena kita udah lama mendengar bumi itu bulat, jadi kita nggak akan mengkritisi atau menggali informasi lebih jauh tentang itu. Nah, hal yang sama ketika teman-teman punya prinsip-prinsip dasar atau kebiasaan-kebiasaan yang udah menjadi sehari-hari, ketika ada yang berbeda dengan prinsip teman-teman itu, tiba-tiba teman-teman merasa tertantang dan ingin membuktikan itu salah. Tanpa sadar kalau kita tidak pernah membuktikan prinsip pertama kita itu sendiri benar atau tidaknya. Saat ada orang mulai gerakan baru, atau kamu mau membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain, suara negatif pasti akan muncul dan tidak mendukung karena ini adalah informasi asing yang enggak diketahui sama otak kita atau informasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Penyebab lainnya adalah kita terlanjur investasi. Nah, saya akan ambil lagi contoh bumi datar tadi. Kita semangat mencari informasi seputar bumi datar. Misalnya teman-teman masuk kategori ke yang cenderung bumi datar. Karena udah selama seharian, selama seminggu, selama berbulan-bulan mungkin terus mengkonsumsi informasi yang mendukung kalau bumi itu datar. Nah, karena teman-teman sudah terlanjur berinvestasi di sini, mau itu investasinya waktu, uang, dan sebagainya. Kalau pada contoh tadi, investasinya adalah waktu. Akhirnya teman-teman sudah merasa lebih tahu dibanding orang lain karena teman-teman sudah belajar dibanding yang lain seputar bumi datar ini. Akhirnya teman-teman langsung menolak mentah-mentah bumi itu nggak bulat, bumi itu datar. Karena saya udah pelajari selama sebulan ini dan kesimpulannya bumi itu datar. Padahal kita nggak tahu nih sumber informasi kita itu adalah sumber informasi yang valid atau kita hanya sekedar mengikuti tren. Akhirnya pendapat kita pelan-pelan mulai berubah dan kita udah ada ngerasa sayang. Aduh, udah terlanjur nih. Saya udah terlanjur investasi atau secara waktu atau contoh lain misalnya teman-teman mengikuti suatu kursus, di situ sudah terlanjur berinvestasi uang, jadi apa yang teman-teman dengarkan di kursus itu menjadi pendapat yang absolut. Teman-teman nggak mau dibantah pendapatnya atau nggak suka ketika ada yang berbeda pendapat, karena teman-teman sudah berinvestasi di situ. Nah, ini adalah penyebab lainnya. Ketika kita sudah terlanjur berinvestasi, kita cenderung membela pendapat kita di mana kita udah menginvestasikan pendapat tadi, mau itu dalam bentuk tenaga, waktu, uang, dan sebagainya. Penyebab lainnya adalah kita tidak mencari informasi lain. Sedikit mirip dengan yang sebelumnya, cuma mungkin ini versi yang lebih pasifnya aja. Saya ambil contoh yang sedikit kekinian, mungkin orang tua baru, yang anaknya baru lahir, dia akan merasa bayinya yang paling imut. Dia akan membagikan hampir semua foto perkembangan bayinya di sosial media, di grup keluarganya, dan di tempat lain. Saya nggak bilang ini jelek atau bagus, bukan itu poinnya, tapi poinnya di sini adalah ketika kita cuma skopnya karena kita ada ikatan emosional dengan bayi kita sendiri, tentu kita merasa dia jadi yang paling imut dan yang sebagainya, tanpa kita benar-benar membandingkan, oh sebenarnya bayinya ini nih yang lebih imut, dia lebih ganteng, lebih cantik, dan sebagainya. Kita merasa masalah kita yang paling besar. Kita merasa ide kita yang paling terbaik. Padahal kita tidak melakukan atau tidak terbuka dengan ide-ide yang lain, atau kita tidak tahu dengan masalah yang orang lain punya. Karena kita tidak mencari informasi lain, kita hanya ngelihat dari satu perspektif yang sama, yaitu perspektif kita sendiri. Hal lainnya, penyebab cognitive bias ini adalah pendapat minoritas. Saat sebuah acara selesai dan memasuki sesi tanya jawab, jumlah orang yang enggak angkat tangan akan lebih banyak karena seperti ada magnet, hampir semua orang enggak angkat tangan. Kenapa saya harus angkat tangan? Atau masa sih saya harus jadi
Istilahnya kambing hitamnya di sini saya aja yang angkat tangan, padahal yang lain gak ada yang berani. Itu adalah magnet yang betul-betul diakibatkan oleh pendapat mayoritas. Nah, seringkali prinsip kita berhasil kita pertahankan sampai kita bertemu orang lain atau sampai kita berada di suatu kelompok yang mayoritas pendapatnya berbeda dengan kita, akhirnya prinsip kita bisa gugur di sana. Kita akan dominan ke pendapat mayoritas yang sering diulang atau yang frekuensi secara kuantitas lebih banyak. Apa yang kita lihat di televisi, sosial media, dan banyakkan orang bilang kita anggap benar tanpa kita konfirmasi apakah hal tadi benar-benar benar atau tidak betul-betul benar. Semoga tidak pusing di situ. Selanjutnya, yang beberapa kali saya selipkan tadi yaitu emosi sesaat. Mungkin lebih cocok contoh yang bayi tadi kita masukkan ke sini. Ini juga sering terjadi karena pada saat ada rasa emosi yang memuncak, kita langsung sering mengambil keputusan. Padahal bisa jadi kalau kita ngasih waktu sebentar, kita biarin emosinya pelan-pelan keluar dulu, atau kita tidur aja dulu, besok paginya mungkin udah hilang. Akhirnya keputusan kita mungkin terlanjur nge-tweet, terlanjur nulis status, terlanjur nge-post di Instagram, semuanya kita sesali. Untung aja di sosial media biasanya bisa kita hapus. Tapi yang berbahaya ketika kita emosi dan berhadapan dengan orang langsung, kita langsung ngatain dia, kita langsung marah ke dia, kita ngambek ke dia dan seterusnya. Ini semua akibat emosi sesaat. Saya ngelihat pola ini juga biasanya kalau teman-teman mau diskusi sesuatu yang berbeda dengan orang tuanya. Karena selama ini dia jarang ngobrol sama orang tuanya, tiba-tiba agak aneh ketika dia ngobrol sama orang tuanya, tiba-tiba dia ngerasa emosi, dan akhirnya marah, ngambek, dan sebagainya. Padahal kalau dia pikir-pikir lagi sebenarnya sangat-sangat nggak worth it atau sangat-sangat nggak pantas untuk kita marah ke orang tua kita dibanding jasa-jasa dia selama ini. Apa sih artinya perbedaan satu pendapat aja bikin kita berantem sama orang tua? Contoh lain atau bukan contoh lain, penyebab lain dari cognitive bias ini adalah kejadian sebelumnya. Apa itu kejadian sebelumnya? Contohnya langsung, saat kita melempar dadu sebanyak 3 kali dan selalu angka 6 yang muncul misalnya dalam suatu permainan. Kita tiba-tiba percaya, kayaknya kalau saya lempar lagi nih dadunya untuk yang keempat kali akan 6 lagi yang muncul. Padahal probabilitasnya sejak awal sama, tetap selalu dari dadu itu ya 1/6 kalau nggak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Tapi karena kita sebelum-sebelumnya sudah dalam tanda kutip beruntung atau selalu muncul angka yang sama, akhirnya untuk event berikutnya kita menganggap yang akan muncul angka yang sama. Nah, ini sering kali ketika kita terlena di suatu kejadian, ketika ada suatu kebiasaan yang udah terjadi, kita akan menganggap hasilnya udah sesuai ekspektasi, akhirnya kita salah mengambil keputusan, kita nggak mempertimbangkan dengan rasional apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan hasilnya berubah. Saat kita ngerjain sesuatu beberapa kali berhasil misalnya, kita jadi terlena dan nggak lagi berhati-hati karena merasa yang berikutnya juga pasti berhasil. Saya akan ambil contoh yang terakhir aja karena benar-benar penyebabnya ini ada banyak banget. Yang agak sedikit ekstrim di sini yaitu tergoda hasil instan. Misalnya teman-teman mikir makan fast food nggak ya malam ini? Kalau kita memilih berdasarkan nafsu atau berdasarkan hasil instan, kita akan cari mana yang enak, yaitu yang cepat. Kita akan pilih fast food dibanding makan makanan yang sehat. Padahal kita semua tahu kalau secara rasional tentu aja makanan sehat, sayur, buah, dan sebagainya yang harusnya kita pilih. Tapi karena kita tergoda hasil instan ini, kita mau yang enak, kita mau yang cepat, akhirnya kita ngikutin hawa nafsu yang pada saat itu memuncak, mirip dengan emosi sesaat tadi, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Mungkin oke-oke aja kalau kita ngelakuin ini sekali-sekali, tapi ketika ini udah menjadi kebiasaan, akhirnya yang akan panen hasil buruknya ya kita sendiri nanti. Nah itu dia untuk beberapa penyebab dari cognitive bias. Sekali lagi ada banyak banget faktornya sebenarnya. Saya akan lanjut gimana sih meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan ini. Setelah kita tahu faktor-faktor yang menyebabkannya, jadiin itu tadi semua sebagai bahan pertimbangan. Selalu tanyain ke diri sendiri saat kita mau mengambil keputusan penting. Misalnya, apakah kita udah mencari informasi yang cukup?
bukan hanya informasi yang kita terima selama ini. Berikutnya, cari tahu kelemahan dari keputusan kita saat ini. Karena saat kita mengambil keputusan, kita yang akan dilihat hanya sisi positifnya. Yang negatif-negatifnya kita sulit untuk mengkritisi keputusan kita sendiri. Atau hal yang cukup simpel di sini kita bisa ngelihat hasil ini adalah hasil instan atau keputusan jangka panjang buat saya. Apakah saya ikut pendapat yang lain atau memang ini kesimpulan dari hati saya dan seterusnya sesuai dengan penyebab-penyebabnya tadi. Lebih lambat dalam mengambil keputusan kadang menghasilkan sesuatu yang lebih baik selama kita mengambil keputusan, karena diam juga nggak akan menghantarkan kita kemana-mana. Selalu belajar mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda yang kita benci. Coba belajar dengerin itu dengan serius. Jangan cuma mau kita yang didengarkan. Selalu tekan tombol reset dengan pengetahuan yang kita punya sekarang. Tanamkan kalau saya bisa salah. Cari tahu mana yang benar, bukan mana yang menurut saya benar. Jangan pernah ngerasa cukup. Yang kita yakin benar sekarang bisa jadi karena kita belum belajar. Selalu melabeli diri kita sendiri sebagai seorang pelajar. Edukasi kita nggak boleh berhenti di SMA, di kuliah, sama sekali nggak boleh berhenti. Edukasi kita adalah selamanya. Ingat, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu sampai nantinya kita tahu. Itu dia, kalau setelah mendengarkan podcast ini teman-teman kepikiran tentang seseorang, wah kayaknya podcast barusan nih dia banget nih. Nah, kemungkinan kita ini sedang terkena cognitive bias. Kita menilai orang lain salah, kita menilai orang lain selalu salah, tapi kita jarang mengkritisi diri sendiri. Nah, sekarang coba setelah ini tugas saya juga, saya akan mengkritisi diri saya sendiri lagi. Silahkan teman-teman juga mengkritisi dirinya sendiri. Itu dia, semoga bermanfaat.